Cerita singkatnya gimana sih? Biar kita semua nangkep nih. Selesai itu udah dioperasi. Kan saya operasi malam kan, besoknya setelah masuk operasi, hari kedua di rumah sakit saya dioperasi. Ada gumpalan darah itu. Dan itu nggak kecil. Sebesar jeruk nipis. Antara mimpi atau sadar, saya juga masih sampai saat ini saya juga nggak tahu ya itu saya mimpi atau enggak gitu. Saya tidur di ranjang rumah sakit, tapi saya berdiri di tiang infus sebelah badan saya sendiri. Dan situ setelah operasi kan saya masih demam. 2 menit itu tiba-tiba bangun kerjep gitu kan. Suamiku bangun kan. Ada orang lain kah di sini? Saya bilang. Nggak ada, kita doang berdua. Nggak, aku ngerasa ada orang gitu. Saya nggak tahu itu siapa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di Hanel Surapento, Hanel yang selalu membahas dan mereaksi berbagai berita viral serta reaksi para kreator lainnya. Hari ini kita akan membahas kabar terbaru mengenai Fitri, mantan asisten Sarwenda yang belakangan menjadi sorotan setelah kondisi kesehatannya dikaitkan dengan berbagai spekulasi, mulai dari dugaan kiriman santet, pesugihan Gunung Kawi, hingga berbagai analisa dari sejumlah konten kreator dan narasumber. Di sisi lain, kondisi Fitri sendiri dikabarkan mulai menunjukkan perkembangan meski belum sepenuhnya pulih. Lalu, benarkah semua dugaan yang beredar itu memiliki dasar? Atau justru banyak opini yang berkembang tanpa bukti yang jelas? Nah, di video kali ini kita akan sama-sama menyaksikan isi videonya terlebih dahulu, kemudian di bagian akhir saya akan memberikan pendapat dan analisa pribadi mengenai semua yang sedang ramai diperbincangkan. Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Tapi kalau untuk saya sakit, saya benar-benar di ambang kematian kemarin itu saya sudah tahu. Saya nggak tahu tuh suster itu notice saya Fitri atau bukan ya. Mbak katanya, kamu itu sakit bukan sakit sewajarnya. Nah Pak ya, ini kan di salah satu narasumber Jejak Backpacker atau narasumber saya, itu ada setelah dia podcast dari Jejak Backpacker itu kan tiba-tiba dia sakit dan dilarikan ke rumah sakit. Tapi alhamdulillah sekarang sudah berangsur-angsur membaik, walaupun kondisinya masih belum stabil. Nah itu mungkin Pak Agus sendiri udah nonton podcastnya ya. Nah menurut Pak Agus sendiri kenapa sih sebenarnya si Fitri ini dia bisa seperti itu? Terkadang ya hal seperti itu ya kalau bisa sih awal jangan langsung dikait-kaitkan dengan Keraton Gunung Kawi dulu ya. Karena sakit itu kan sebenarnya sakit atau sembuh atau sehat itu semua kewenangan ada di tangan Tuhan kan ya. Kita nggak ada kewenangan menata soal itu atau mengendalikan soal itu. Nah mungkin tadi siapa? Fitri. Ya, itu tadi mungkin memang ada sakit bawaan juga, kita juga nggak tahu, ya. Atau mungkin nggak tahu ya, namanya sakit berarti ada satu kesalahan kan ya. Betul. Mungkin salah makan, mungkin salah apa kan gitu. Nah, kalau menurut saya sih ya disembuhkan secara medis saja dulu. Udah Pak. Sudah ya. Udah. Tapi memang masih sakit, belum sembuh. Jadi menurut ada yang saya dengar itu dia seharusnya dibawa ke Gunung Kawi nih, entah itu dia diobati sama kuncen yang ada di sini, entah itu dia ya mungkin didoakan atau dia minta maaf sama kuncen di sini. Saya juga kurang paham ya, menurut yang saya dengar itu benar nggak sih Pak? Itu juga baik-baik saja. Namanya kan kita semua berupaya sih. Siapa sih yang mau sakit? Ya, semua ingin baik. Walaupun saya melihat kondisi seperti itu juga kasihan, juga ingin cepat sembuh, melihat cepat sembuh juga. Bila memang berkenan, dan satu, dua. Yang kedua, bila memang percaya dan meyakini bahwa tempat di Gunung Kawi, Keraton Gunung Kawi ini diyakini
untuk penyembuhan saudara tadi itu silahkan, tidak apa-apa. Yang penting nomor satu, percaya dan yakin dengan kuasa Tuhan. Melalui tempat yang dipilih adalah Keraton Gunung Kawi untuk doanya, untuk penyembuhannya, sebagai sarana penyembuhannya. Itu aja. Sahabatku, seandainya berita ini benar, ada 3 hal yang harus dilakukan Fitri. Yang pertama, lakukan diagnosa apakah ini penyakit non-medis gangguan jin dengan 3 indikator. Yang pertama, terjadi ketidaksesuaian hasil laboratorium atau anomali medis. Fitri merasakan sakit yang nyata, namun seluruh pemeriksaan hasil dokter menyatakan tubuhnya sehat. Yang kedua, penyakit ini memiliki penolakan obat yang ekstrim. Gejala fisik tidak merespon terapi atau kondisi tubuh yang justru mendadak drop tepat saat jadwal konsumsi obat. Yang ketiga, timbulnya rasa sakit bersifat periodik dan berpindah-pindah. Rasa sakit memuncak justru pada waktu tertentu seperti setelah asar, menjelang maghrib, hingga subuh dengan titik nyeri yang berpindah tanpa jalur anatomis syaraf yang logis. Yang kedua, memahami penyebab sakit Fitri menurut ilmu ruqyah setelah bicara di publik itu terjadi karena 2 faktor utama. Yang pertama, adanya endapan zat haram di dalam tubuh. Selama bertahun-tahun bekerja, asisten tersebut mengkonsumsi makanan dari upah hasil transaksi pesugihan. Setan bergerak melalui aliran darah manusia dan zat haram hasil syirik menjadi akar yang mengikat jin di dalam aliran darahnya tanpa disadari. Yang kedua adalah sihir balasan atau sihir intiqam. Saat rahasia pesugihan dibuka ke publik, ikatan gaib bergejolak. Jin kafir penjaga kontrak justru melakukan serangan balik untuk membungkam sang informan. Serangan ini masuk melalui celah khauf atau rasa takut kepada mantan majikan. Rasa takut kepada selain Allah meruntuhkan benteng jiwanya sehingga jin mudah mengganggu organ fisiknya. Yang ketiga, cara penanganan dan pertobatan bagi Fitri dilakukan dengan 3 tahapan secara disiplin. Yang pertama, ikrar putus hubungan. Fitri wajib menyatakan di hadapan Allah bahwa dia memutus, membatalkan, dan berlepas diri dari semua bentuk perjanjian gaib atau ikatan kerja masa lalu yang melibatkan syirik. Yang kedua, pembersihan darah dan benda fisik, yaitu rutin melakukan terapi bekam serta memusnahkan semua barang pemberian atau sisa upah dari mantan majikannya dengan cara disedekahkan untuk fasilitas umum dan sebagian lagi dimusnahkan. Yang ketiga, terapi ruqyah baik oleh peruqyah maupun mandiri. Fitri wajib merutinkan konsumsi air bidara, madu atau minyak zaitun yang telah dibacakan ayat-ayat membatalkan sihir, membangun benteng tauhid dan sunnah, serta konsisten menegakkan salat malam sebagai senjata utama penghancur sisa ikatan gaibnya. Ya, di video ini kita akan melakukan investigasi spiritual ya terhadap kondisi kesehatan Fitri, mantan asisten artis S yang kini terbaring sakit ya. Walaupun katanya sekarang ada progres ya kesehatannya. Nah, ini banyak publik bertanya, apa yang sebenarnya terjadi pada Fitri? Apakah ini efek pesugihan atau karma? Nah, ketika saya coba analisa dan membaca peta energi yang sedang bekerja pada tubuh dan jiwanya, ini memang ada beberapa hal yang sangat menarik ya untuk dianalisa lebih dalam. Jadi ketika saya cek dari namanya, terus kemudian peristiwa yang menimpanya, maka saya lihat ini ada aura Fitri yang memang ada sesuatu yang terganggu. Jadi saya cek aura Fitri ini sedang dalam 7 lapis, tapi ada kebocoran ya di cakra jantung dan cakra mahkotanya. Cakra jantung ini terluka karena pengkhianatan dan ketakutan. Nah, ini menimbulkan psikosomatik ya, penyakit fisik akibat dari stres, ketakutan, was-was, dan hal-hal psikologis lainnya. Cakra mahkota ini saya lihat tertutup karena trauma spiritual. Oke, yang kedua, ini ada energi negatif yang menempel berbentuk bayangan hitam sekitar punggung dan kepala ya. Nanti bisa dicek ya, area punggung dan kepalanya. Apakah banyak keluhan? Karena dalam definisi diri, ini disebut dengan kepung wewe, dikepung oleh energi gelap dari masa lalu. Khususnya bersama ya majikannya. Ini ada jejak ikat energi yang masih terhubung dengan artis S ya. Ini seperti tali yang tidak pernah diputus, walaupun Fitri ini sudah keluar, tapi energinya ini masih tertambat. Nah, pertanyaannya, kenapa kok dia bisa sakit ya? Dalam definisi diri, sakit yang dialami Fitri ini punya 3 kemungkinan penyebab. Pertama ya, serangan balik dari ritual pesugihan. Karena Fitri ini membongkar rahasia yang melibatkan energi hitam. Dan ini kekuatannya itu nggak kaleng-kaleng ya. Nah, dalam serat kala tidak ini disebutkan ya, sing buka lawang peteng bakal ngerasake hawa adem.
yang membuka pintu gelap itu akan merasakan hawa dingin. Nah, ini yang kalian rasakan sekarang saat nonton video ini. Pasti ada rasa merinding ya di area tengkuk hingga tangan. Dan saya ingat Fitri ini ada karma dari masa lalu. Kalau Fitri pernah terlibat, walaupun hanya sebagai saksi dalam ritual, maka energi negatif masih nempel dalam diri dia. Dalam surat kekayaan ini disebutkan, sing lakoni bakal nandang, sing nonton bakal merasakan. Yang melakukan akan menanggung, yang menonton akan merasakan. Faktor ketiga, ini ujian spiritualnya. Fitri ini mungkin sedang diuji oleh alam semesta. Apakah dia benar-benar tulus atau hanya mencari sensasi? Jika dia tulus, maka sakit ini adalah pembersihan, bukanlah hukuman. Saya cek, minggu pertama, kedua di bulan Juli ini ya, kondisinya masih ada gangguan ya, karena energi negatifnya ini masih aktif menyerang. Nanti minggu ketiga akan ada titik balik. Kalau Fitri melakukan ritual pembersihan, tobat nasuha ya, kondisinya itu akan mulai membaik. Minggu keempat dan mungkin menjelang Agustus, insya Allah ini dia akan selamat dari fase kritis ya, dan dia akan pulih perlahan. Tapi luka spiritualnya akan tetap ada, psikosomatiknya tetap ada, makanya harus diterapi ya oleh hipnoterapis. Ini menurut analisa saya, kalau Fitri tulus, dia akan pulih dalam 40 hari. Jika ada unsur kebohongan, sakitnya akan berlarut-larut dan karmanya akan jauh lebih berat. Nah, ini harus dipahami oleh Fitri ya. Dan berikutnya ya harus dilakukan oleh Fitri. Karena saya analisa, ini ada 3 langkah yang harus dilakukan Fitri untuk memulihkan energi. Yang pertama, Fitri harus melakukan ruatan diri, yaitu mandi dengan air kembang 7 rupa dan garam laut pada malam Jumat Kliwon. Ini untuk membersihkan energi negatif yang menempel ya. Yang kedua, Fitri ini harus memutus ikatan energi. Secara spiritual, Fitri harus meminta maaf dan melepas semua ikatan dengan artis S ini. Bukan dengan kata-kata ya, tapi dalam hati. Yang ketiga, dia harus menjaga pola pikir atau mindsetnya. Dalam Nitani Serat jadi, sing wudi bakal kena, sing mantep bakal selamat. Yang takut akan terkena, yang mantap akan selamat. Nah, semoga Fitri semakin mantap ya dengan keputusan untuk keluar dari lingkaran setan ini. Saya tanya pada netizen ya, menurut kalian, apakah sakit Fitri ini adalah efek dari pesugihan yang dia bongkar? Nah, jika kalian menjadi Fitri, hampir menjadi tumbal, lalu sakit parah setelah bicara, apakah kalian akan menyesal? Dan apakah kalian percaya bahwa doa dan ruatan bisa membantu kesembuhan Fitri? Silakan ya, tulis jawaban kalian di kolom komentar. Jadi guys, belakangan ini dunia media sosial dihebohkan pernyataan seorang asisten pribadi di YouTube. Dia bercerita bahwa salah satu artis atau bosnya itu melakukan ritual di Gunung Kawi guys. Di Gunung Kawi, bosnya itu melakukan kegiatan spiritual yang mana mantan asistennya itu bertugas menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan artis tersebut. Info yang dia ceritakan bahwa artis tersebut pergi atau ke Gunung Kawi itu dilakukan 1 bulan sekali guys. Jadi ketika dia selesai melakukan ritual balik lagi ke kota asalnya, maka job atau tawaran pekerjaan akan melejit dan pundi-pundi hartanya akan meningkat guys. Dan itu tidak begitu mempertanyakan atau bertanya kepada atasannya. Tapi sampai suatu ketika dia merasa janggal karena banyak karyawan di rumahnya yang meninggal dunia, entah karena sakit atau tiba-tiba di dalam mobil dan meninggal. Asisten pribadi artis ini disuruh membersihkan ruangan yang khusus. Jadi di rumahnya itu terdapat ruangan khusus yang di dalamnya ada sesajen dan dupa. Ironisnya, ketika dia membersihkan di bawah meja, dia menemukan fotonya sendiri guys. Fotonya dalam posisi disobek 2 di bawah meja. Langsung mbak ini
berkeringat dingin keluar dari ruangan tersebut dengan mengembalikan posisi awal foto tadi di mana dan pergilah menelpon keluarga. Dari pihak keluarga, Mbak asisten pribadi ini langsung disuruh pulang kampung malam itu juga, guys. Langsung pulang ke desanya. Di desanya dia bercerita kepada keluarganya dan menemui Pak Ustadz untuk pembersihan dirinya. Cerita ini hanya sebatas klaim narasumber ya guys. Tidak ada bukti yang dapat memverifikasi cerita tersebut. Ingat, semua rezeki datang dari Tuhan, tidak dari makhluk lain. Komen di bawah ini. Nah, kemarin itu kan ramai banget dibahas. Ada pesulap merah juga, dia udah menelusuri jejak pesugihan Gunung Kawi. Konon katanya pesugihannya tuh ada 2 jalur. Jadi jalur langit, tirakat gitu, memohon rezeki pada Yang Maha Kuasa, sama satu lagi adalah jalur black magic alias jalur gelap ilmu hitam. Nah, aku orangnya agak skeptis ya sama gini-gini, jadi kayak antara percaya dan nggak percaya. Tapi aku punya cerita satu nih, ini masih saudara yang jauh, makanya aku bisa kedengaran ceritanya. Sebut aja namanya Pak Adit. Jadi Pak Adit ini kayak cindo-cindo yang punya toko gitu loh ya, nggak kayak aku Cina tanpa toko. Jadi si Pak Adit ini punya usaha, dia itu usahanya usaha besi gitulah ya, bisa dikatakan salah satu usahanya yang paling utama tuh adalah besi. Jadi Pak Adit ya punya istri dan punya 3 anak, jadi 2 cewek dan 1 cowok. Terus di satu titik itu mungkin dia merasa udah mentok sampai dia harus minta pesugihan ke Gunung Kawi, nggak tahu apa alasannya. Intinya pergilah dia ke Gunung Kawi dan selepas itu nggak tahu ritual apa yang dilakukan dia. Habis itu usahanya tuh benar-benar booming banget. Dia dapat tender banyak dan nggak cuma usaha besi, terus dia buka usaha-usaha lain dan semuanya sukses sampai jadi konglo, benar-benar kaya banget. Nah dia seperti yang aku ceritain, dia punya 3 anak. Anaknya 2 cewek dan yang paling kecil itu adalah si bungsu cowok yang disekolahin sama dia di luar negeri. Jadi ini konon katanya anak kesayangan dia, si ketiga si bungsu ini disekolahin ke luar negeri, terus dipanggil balik sama dia ke Indo buat mewarisi bisnisnya dia yang udah gede ini. Waktu awal-awal balik dari luar negeri, si anak ini tuh kayak pergi ke luar kota gitu, tapi keluar kotanya nggak terlalu jauh sama teman-temannya. Di dalam satu mobil, anak cowok ini berempat atau berlima gitu di dalam satu mobil, terus terjadi kecelakaan. Dan yang meninggal itu cuman anak cowok Pak Adit aja. Teman-temannya yang lain terluka tapi nggak apa-apa, nggak ada yang meninggal. Jadi katanya dia tuh kelempar keluar dari mobil. Oke. Jadi pasti terpukul dong Pak Adit dengan keadaan ini. Terus akhirnya karena mungkin ya dia juga terpukul, usahanya mungkin mulai turun kali ya. Nah di tengah-tengah usaha dia yang turun ini, si anak ceweknya dia itu kayak kena depresi gitu loh. Entah karena dengan semua kejadian yang terjadi ini terus dia jadi depresi atau gimana. Pokoknya intinya sampai si anak cewek ini harus masuk ke rumah sakit jiwa, jadi masuk ke RSJ. Jadi terus usahanya Pak Adit itu mulai bangkrut, mulai turun sampai di satu titik di mana Pak Adit itu tidak tahan dan dia membun-bun dirinya. Jadi dia memutuskan untuk lock out dari dunia ini. Ya udah, tinggallah si istrinya sama anak ceweknya. Istrinya ini tidak pernah kerja, nggak pernah diajarin usaha juga, jadi harta-harta yang tersisa itu dibuat hidup sama istrinya. Bahkan dibuat pacaran, jadi beberapa tahun berselang, terus si istrinya Pak Adit punya pacar lagi. Harta yang tersisa dari Pak Adit cuma tinggal 1 rumah. Dan 1 rumah ini sekarang jadi objek rebutan antara si pacar istrinya, dan istrinya tentunya sepaket, sama anak ceweknya. Dan katanya tuh kayak drama banget, dibilang umur, jodoh, rezeki, ya mati hidup itu semua di tangan Tuhan. Jadi bisa aja ya mungkin semua yang terjadi ke Pak Adit itu kan karena dia percaya gitu loh, dia akan sukses, makanya dia jadi sukses ya. Aku juga nggak tahu, tapi kenyataannya itu yang terjadi gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman yang lain punya pengalaman atau mungkin pernah dengar cerita dari teman atau saudara yang pesugihan ke Gunung Kawi, mau cerita di bawah sini boleh. Ibu denger ini alasannya. Walaupun atuk gue itu kayak kuncen, tapi bukan kuncen juga karena banyak orang bisa ke situ. Salah satunya atuk gue yang bisa membuka gerbang itu.
untuk ke sana. Tapi atuk gue bukan kuncen. Tapi kalau lu mau kekayaan yang instan, lu datang ke atuk gue bisa mengarahkan ke satu tempat yang bisa bikin lu benar-benar kaya, tapi lu harus mengorbankan segalanya. Kenapa gue bilang mengorbankan segalanya? Karena tuh seperti ini. Kita manusia, kalau mau melakukan kerjasama dengan penduduk sebelah, which is dunia sebelah, itu banyak ruginya. Kalian tahu kenapa banyak ruginya? Perjanjian antara manusia dengan jin itu sangat merugikan manusia. Contoh, bisa kita hitung pakai matematika. Anggaplah umur ibu sekarang itu 30 tahun gitu. 30 tahun, terus ibu pengen melakukan pesugihan kerjasama dengan jin yang nggak lama. Sekarang gue tanya, umur ibu sekarang 30 tahun, ibu bisa hidup sampai berapa lama? Sampai 200 tahun kah? Sampai 300 tahun kah? Impossible. Paling lama nyawa ibu 70-80 tahun. Ibu kerja sama jin itu jarang yang lama. Orang yang bekerja sama dengan jin itu jarang yang hidup lama. Kecuali anggota keluarganya ramai. Nah, anggaplah orang kerja sama dengan jin umurnya 30 tahun, terus kerjasamanya tuh 30 tahun. Berarti di usia ibu 60 tahun, ibu sudah siap untuk meninggoy ya. Udah siap untuk meninggoy. Ibu kerjasama sama jin itu 30 tahun saja. Tapi ketika ibu meninggoy, ibu nanti di sana akan jadi pengikut dia itu selama-lamanya. Entah di alam baka itu ibu mau 100 tahun kah, 1000 tahun kah, 1 miliar tahun, ibu akan tetap jadi budak dia. Kayak kalau dipikir secara logika itu nggak masuk akal. Doesn't make sense karena jin itu bekerja cuma 30 tahun bersama Anda dan Anda menyerahkan seluruh jiwa raga Anda itu selama-lamanya. Bahkan bukan hanya jiwa raga Anda, bisa jadi jiwa raga anak, cucu, suami, orang-orang yang Anda cintai, dan itu sangat-sangat merugikan sekali. Apalagi kalau ada orang bilang, wah itu pesugihan gak ada tumbal, pesugihan anti tumbal, gak ada tumbal, bla bla bla, kandang bubrah itu gak ada tumbal. Bohong. Gue buka terang-terangan ya, sependek yang gue tahu dan yang gue pelajari. Jadi gini, kalau kalian nanya kok tahu, ya karena atau gue mengerti soal itu, dan kami anak cucunya semua yang mau merantau itu kita dibekali ilmu pengetahuan untuk bisa membentengi diri, untuk bisa mengetahui agar kita tidak mudah dikelabui oleh manusia-manusia di luar dari rumah kami. Jadi kalau aku lahir di Kalimantan, aku orang Kalimantan, terus aku keluar dari Kalimantan, aku bilang sama aku mau merantau, kami pasti dibekali ilmu pengetahuan. Apalagi soal seperti itu, dan kami sangat khatam. Jangan pernah percaya kalau ada orang bilang pesugihan tanpa tumbal. Semua pesugihan itu membutuhkan tumbal. Tetanggaku itu pesugihan kandang bubrah, tumbalnya cuma ayam, tumbalnya cuma kambing. Gue kasih tahu sama kalian ya, ayam yang kalian persembahkan di saat kalian melakukan ritual, itu secara harfiahnya bukanlah ayam. Bangsa sebelah itu dia sangat pandai bermain kata-kata dan membolak-balikan hati dan pikiran kita. Bahkan ada tempat pesugihan yang bilang kayak gini, kau mau kaya, aku bisa kasih kau kaya. Aku tidak minta apa-apa, aku cuma minta tanah segenggam dari rumah kau. Segenggam tanah, dia tidak minta tumbal. Aku nggak minta tumbal, aku nggak minta apa-apa, aku cuma minta segenggam tanah dari rumah kau. Terus kau mengiyakan karena kau pikir, oh cuma segenggam tanah saja. Itu cuma permainan kata-kata dari mereka. Secara harfiahnya, tanah itu adalah bapak kalian. Kalau kalian mempersembahkan ayam jago, itu juga bapak. Kalau kalian mempersembahkan ayam betina, itu ibu. Kalau kalian mempersembahkan anak ayam, itu anak-anak. Kalau kalian mempersembahkan kambing, itu keluarga. Kalau kalian mempersembahkan lebih besar dari itu keturunan. Ingat, kalau kalian mempersembahkan kambing, berarti itu satu keluarga. Kalau kalian mempersembahkan lebih besar dari kambing, berarti itu keturunan. Jadi, harus ada yang meneruskan dan harus ada yang dikorbankan di next generasi berikutnya. Tandai omongan gua. Jadi, kalau ada orang yang bilang, ada kok pesugihan tanpa tumbal. Gak ada. Bekerja sama dengan kaum sebelah itu nggak ada yang gratis, tidak ada yang murah, semuanya akan dibayar mahal oleh kalian, anak cucu keturunan kalian. Makanya walaupun atuk gue sangat bisa membuat orang lain kaya, tapi kenapa gue, ibu gue, anak cucu atuk gue semua bekerja keras, tidak ada yang melakukan itu, walaupun atuk gue ngerti sekali, bahkan atuk gue sendiri tidak melakukan itu, karena dia tahu konsekuensinya itu tidak murah. Tidak murah. Kalian bayangin, atau gue bisa komunikasi, bisa buka pintu gerbang, kalau mau ngambil duit bisa ambil, tapi tidak pernah dilakukan sama atuk gue.
Menurut kalian apa? Atau gue gak doyan duit? Atau gue gak doyan emas? Enggak normal, kita manusia, kita semua butuh harta. Tapi atau gue tahu konsekuensinya itu sangat mahal yang harus dibayar. Kalau kalian bilang, aku melakukan pesugihan ini karena untuk menolong anakku, biar anakku bahagia, biar gak terlilit dengan hutang anak cucuku bahagia. Tidak, nonsense. Kalau kau sayang, jauhi pesugihan. Karena keluarga kau, sedikit sebanyak, dia akan terbawa dan terikut. Siapapun yang merasakan uang itu, dengan sengaja, contoh, kau tahu orang itu pesugihan, kau dengan rela hati menikmati uangnya, kau akan terikut secara tidak langsung. Kau sudah membuat perjanjian. Apalagi kalau kau sudah bantu orang itu menyediakan sesajen yang ada ayam, ada kambing, ada tanah, ada sapi, secara tidak langsung, kalian sudah terikat, dan benang merah itu susah dilepaskan. Dan sampai saat ini dan sampai detik ini belum ada yang namanya orang sakti bisa membunuh yang namanya Bilis. Bilis gue gak bisa sebut karena itu nama, kalau ku sebut nama itu adalah pride dia. Kami mengerti seperti itu, kami tidak akan mau sebut dia sembarangan. Bilis. Tidak ada satupun di muka bumi ini sependek pengetahuan gue yang bisa membunuh Bilis. Belum ada. Jadi kalau kau sudah terikat benang merah perjanjian sama dia, kau ikuti sampai mati. Netizen, mau tanya dong. Jadi berita yang lagi heboh saat ini di setiap podcast itu, ya, yang aku perhatiin ini podcast kayaknya jaringan baru ya, akun baru gitu ya. Mereka nih ngebahas soal persugihan, ya. Orang diseret-seret nih, cewek yang pernah dianggap numpang tenar sama mantan lakinya dulu, nggak ada apa-apanya, bahkan ya dianggap diangkat dari lumpur. Kalau dari kacamata netizen nih, dia dulu tuh seringnya dasteran, jarang makeup, ngeborong semua pekerjaan rumah, bahkan ya lampunya rusak dia yang benerin loh. Pernah manjat loteng juga buat benerin loteng. Tapi nih ya, yang gue heranin, yang kaya kan lakinya ya kan, yang kaya lakinya, yang banyak aset lakinya, yang terima banyak job juga lakinya, ya kan, yang dianggap kaya raya lakinya, ya kan, dia nggak ada apa-apa beneran. Setelah cerai pun dikasih rumah yang konon katanya itu rumah udah digadai. Jadi masa dia melakukan persugihan tapi masih hidup susah? Kayak mana? Memangnya ada orang yang rela melakukan persugihan memperkaya orang lain? Kalau ada nih, tolong dong, aku mau satu. Beneran? Emang ada orang yang rela melakukan persugihan tapi dirinya tidak mendapatkan apa-apa, mendapatkan tuduhan, mendapatkan hujatan, tapi masih susah gitu loh, ya kan? Ya, bahkan sampai diboikot sekarang katanya, ya, diboikot sama brand-brand katanya. Udah lama ndak live, udah lama ndak kerja katanya. Susah kan? Nah, cuman dianggap melakukan persugihan. Harusnya nih ya kan, kalau dia melakukan persugihan ya kan, dia itu menjadi kaya raya, banyak asetnya, banyak pekerjaannya, namanya selalu bersih, ya kan, ditutup sama jin, ya kan, dibantu sama jin, didukung sama banyak orang. Kenapa? Karena didukung sama jin. Nah, jadi masa iya dia melakukan persugihan tapi masih banyak mengalami beban hidup ini? Nggak percaya aku. Kayaknya ini yang menuduh dia melakukan persugihan otaknya ada di dengkul. Dia ke sana tuh hanya untuk mencari tahu berapa kali Sarwenda ke sana, ngapain aja dia di sana, terus untuk apa dia di sana, macam-macam deh. Menurut gue ya, dia ke sana itu bukan mau cari tahu itu, tapi dia sendiri juga kayaknya pengen berburu juga tuh, benar nggak sih ke situ? Hello, mau Sarwenda berkunjung 1000 kali, 1 juta kali, apa urusannya sama kamu? Merugikan kamu apa enggak gitu loh? Kau siapa? Mau cari-cari tahu orang ke sana? Siapapun yang ke sana itu haknya dia. Situ siapa?
kamu siapa? Udah nggak laku. Jangan-jangan ke situ tuh mau cari ilmu gitu ya, biar laku lagi. Sayangnya sih kalau gue dengar-dengar ya, kalau gue putar videonya zaman dulu, gue cari tahu, ternyata pas-pasan suaranya pantas aja nggak laku, ya nggak sih? Nggak bertahan di dunia hiburan. Masuklah dia ke dunia medsos hanya untuk menjulit sesama teman artis. My God. Kata pendukung sebelah, kalian itu orang beragama nggak sih? Kok kalian percaya yang hal-hal goib katanya? Justru karena kami nggak percaya lah, makanya kami heran. Kalau kami percaya, kami ikutan, ya, ikutan dengan hal-hal goib untuk biar bikin kita cepat kaya. Justru karena kami itu tidak pernah seperti itu, makanya kami heran, makanya kami itu shock. Kok pendapatnya itu dibolak-balik, bolak-balik? Justru kalian, ya, yang mendukung dan mempercayai hal-hal seperti itu. Kalau kami ini karena saking kami nggak percayanya, kami itu terheran-heran. Yang lebih lucu ya pendukung sebelah, justru mengetahui hal-hal seperti itu malah dibela, malah mereka tidak heran, malah ya bola panas itu dilemparkan lagi kembali ke sini. Katanya di sini yang percaya, padahal di sana yang percaya. Coba logikanya di mana? Dibilang pendukung di sini katanya kok punya agama tidak mempercayai hal-hal seperti itu gitu. Jadi ibarat kata apa ya, lempar batu sembunyi tangan begitu. Gak usah ngomongin orang ke Gunung Kewes deh. Aku pernah. Jadi aku ceritain ya teman-teman ya. Waktu itu kan aku berangkat sama teman-teman aku. Karena aku sama circle pertemanan aku tuh suka explore. Karena kita tolil gitu, ngerti gak sih? Udah masuk tuh. Tanda tangan sayang. Harus ngisi daftar absen, ngisi. Ya mungkin kalau kalian cari nama aku di situ ada nama Gali Ramadan, ada sayangnya. Setelah itu masuk. Dikasih tahu sama orangnya, mau syukuran selama 7 hari atau tumbel kembeng. Kaget lagi saya, ya. Terus kita keluar rapat, biasa rapat. Karena berhubung kita ada agenda mau liburan, otomatis kita nggak bisa melaksanakan yang 7 hari. Takutnya kita kena sial, karena kita kan mikirnya kayak, bener gak sih? Akhirnya kita mengambil keputusan untuk beli embe, harga 5 jetnah, ya, beli embe. Setelah itu datanglah embe ini kan ya, embe, datang gede, embenya gede. Ekspektasiku itu udah kayak di film-film, jujur aja maaf nih, kayak di film-film bioskop gitu, yang dimana embe ini bakal disem minum deresnya. Aku juga gak bakal mau kalau minum deresnya. Ekspektasiku seperti itu. Suruh jongkok duduk seret, kembengnya dikasih bunga, prok, awak mau diseruduk, ya. Udah, setelah itu diambil tali bapaknya, seret. Kalian tahu nggak? Ternyata nggak disem-sem, nggak diginiin, dibalikin di kandang, ya. Kau tahu? Dan kita ngakak. Cari makan lu, pesugihan lu. Cari makan lu biar dicaplok sama ular ya. Biar dicaplok ular. Udah mana kerjaannya nyuruh anak orang lagi buat bantu jualan. Belum lagi pesugihan lu. Ngatong malu. Nyumbalin orang-orang yang lagi cari kerja, lagi cari nafkah buat anak istri, ditumbalin kau. Hah? Lo pikir ada kayak begini nggak boleh diangkat? Mau ngapain? Kayak begini nggak boleh diangkat. Panas sekali kau ya. Kalau nggak ngerasa nggak usah banyak komen di situ. Ini kan lagi dengerin jejak backpacker, ngapain lu masuk komen? Lu ngerasa lu? Ngerasa? Udah makan nyawa. Giliran lu nanti, ya, bersekutu kau. Iya, sekutu sama syaiton. Suka ibu bahas artis, tapi tolong jangan langsung ngeluarin keranjang. Dikira pansos, Bu Widya, emang lu pikir orang-orang yang ada di dalam akun gue ini nih, yang lagi nonton, mikir gue pansos? Gue itu kontennya ngebahas berita viral, dan gue artis. Lo bisa lihat di SCTV tiap hari ya. Lu siapa? Lo siapa, gue tanya? Bukan donatur dilarang ngatur. Udah kebiasaan ya, dikasih duit pun aja masih juga mangkak. Udah dikasih duit sebanyak-banyaknya masih mangkak. Makanya jangan kerja sama yang namanya setan. Sifat lu nggak jauh dari situ nanti. Ngatur kau. 16 orang guys, udah 16 orang. Dan semoga geng-geng dari Gunung Kewes ya, yang kerjaannya bersekutu, segera dimusnahkan sehancur-hancurnya. Yang bilang mau ngelaporin si TS, menurut gua narasi itu cuma buat takut-takutin, karena TS gak nyebutin nama siapapun. Gitu ya? Iya, tinggal di ini aja.
Terus katanya yang mau ngelaporin podcast dari awal sampai akhir di podcast nggak ada nyebut nama, inisial aja enggak. Lo yang gue tangkap Sally, lo ya buka Ji PT T-Drive Batam Golf and Tour, buka Ji akunnya, udah gue screenshot. Lo buka Ji akunnya ya. Lo udah ngomong fitnah di sini ya. Gue ditangkap apa? Apa yang gue ditangkap? Apa yang gue ditangkap? Lu lihat. Lo orang Batam ya? Lo orang Batam. Sini. Gak ada orang sebut nama apapun. Berarti kau ngerasa ya? Kau ngerasa ya? Akunnya di private. Apa ini? Hah? Oh ini. Ini ya? Bukan nih, beda. Bukan. Selitan 8. Selitan 8. Buka akun kau. Buka akun kau, Seli. Iya, di private. Buka akun kau. Nah, buka akun kau. Guys, lagi rame banget Gunung Kawi ya, pesugihan Gunung Kawi. Aku ada cerita di kampung aku sendiri, dan orangnya juga sebetulnya dulu sempat deket sama aku. Dalam kutip dia itu sebetulnya pengen ngelamar aku, tapi karena umur kita terpaut jauh dan aku nggak ada chemistry sama sekali sama orang itu, nggak suka gitu loh guys. Terus singkat cerita, jadi aku pernah main ke rumahnya dia di suatu tempat. Aku nggak mau sebut nama daerahnya. Intinya dia sekarang udah nggak ada di kampung lagi. Semenjak dia merantau itu dia udah jarang pulang. Nah aku main ke tempat dia yang nyuruh aku dari Tangerang ke sana, dijemput dia di terminal. Dan waktu aku main ke sana itu sekitar tahun 2010 itu dia memang udah tergolong sukses di saat itu guys. Udah punya kendaraan pribadi, udah punya rumah 2 lantai di perumahan ya. Terus udah gitu, jadi saat aku main ke rumahnya itu guys, dia ada adik 2 perempuan yang sama-sama masih single kayak aku. Termasuk kakaknya itu yang suka sama aku tuh juga sama masih single. Dan ngobrol-ngobrol biasa. Terus pas adiknya itu lagi bersihin rumah kayak sore hari gitu, kayak lagi nyapu, bersihin, terus nutup-nutup hordeng jendela gitu guys. Dia ngomong, ini kamar gak boleh ada yang masuk. Adiknya ngomong kayak gitu guys. Aku ya di saat itu kan aku polos ya, nggak ngerti. Terus ya aku cuman pikir ya udah memang itu kamar pribadi. Terus aku nyeletuk dong ngomong gini, walaupun dibersihinan gitu kan. Iya nggak boleh katanya. Pokoknya siapapun nggak boleh ada yang masuk, termasuk adiknya tadi guys. Ya pikiranku kemana-mana ya, kenapa gitu loh, ada apa gitu lah ini. Terus singkat cerita, jadi si orang ini guys, yang ini tuh kekayaannya tuh melesat banget. Dan maaf ya, mereka itu sebetulnya awalnya tuh dari keluarga yang nggak punya tadinya itu. Terus lagi-lagi karena itu pesugihan, dan yaps benar, tumbalnya itu keluarganya sendiri. Berawal dari keponakannya masih bujang, terus adiknya sendiri, bahkan orang tuanya dua-duanya udah meninggal dengan penyakit yang nggak masuk akal. Bahkan secara medis pun nggak disebutkan gitu loh guys. Terus ini aku nggak mengarang cerita ya, ini benar-benar terjadi, dan orang tersebut emang sempat mau minang aku gitu loh. Nah, terus di kampung aku pun udah sempet heboh guys, makanya si orang tersebut juga sekarang tuh udah jarang pulang. Terus udah jarang pulang lah. Bahkan terakhir itu waktu bapaknya meninggal, setahu aku dia nggak pulang guys. Tapi bener, kekayaannya tuh makin meningkat, makin melejit. Dia bahkan di kampung itu bangun rumah gede banget, adiknya dibukain usaha dua-duanya yang masih single tadi. Aku cerita sampai merinding guys. Dan
Dia bahkan pernah ngomong kalau dia itu sama aku tuh mau dari dulu, tapi aku nggak mau karena di saat itu tuh aku umurnya masih belasan tahun guys, dan aku nggak kepikiran sekali mau merit atau mau nikah tuh, aku nggak kepikiran sama sekali. Dia sih sekarang udah nikah ya, kabarnya sih udah punya anak, dan aku juga terakhir ketemu itu ya di 2010 itu guys, karena dia memang jarang banget pulang kampung. Dan dengar-dengar sih memang kekayaannya itu makin ini ya. Kalau dia sih ngakunya dulu waktu dia masih deket sama aku, dia itu ngakunya itu kalau dia itu benerin PT-PT yang udah pilot, PT-PT yang udah bangkrut, dia berusaha untuk naikin namanya lagi supaya itu PT beroperasi lagi. Itu alasan dia dulu guys. Tapi beneran loh, keluarganya sendiri yang jadi tumbal, aku sampai merinding. Nah teman-teman, setelah kita menyaksikan seluruh isi videonya, sekarang izinkan saya memberikan pendapat pribadi saya. Perlu saya tegaskan sejak awal bahwa ini murni opini saya sebagai konten kreator reaksi. Saya tidak bermaksud menghakimi siapapun, tidak menyudutkan siapapun, dan tentu saja saya menghormati semua pihak yang namanya ikut disebut dalam berbagai konten yang beredar di media sosial. Kalau saya pribadi melihat kasus ini, justru yang paling menarik bukan soal dugaan santet, bukan soal pesugihan, dan bukan juga soal Gunung Kawi. Yang paling menarik adalah bagaimana sebuah cerita bisa berkembang menjadi begitu besar setelah masuk ke media sosial. Satu orang berbicara, lalu direaksi oleh kreator lain. Setelah itu muncul analisa dari orang lain lagi. Kemudian muncul lagi pengalaman pribadi dari orang lain yang merasa memiliki cerita serupa. Akhirnya semuanya bercampur menjadi satu dan membuat masyarakat semakin penasaran. Disinilah menurut saya kita sebagai penonton harus benar-benar bisa membedakan mana yang berupa fakta, mana yang berupa pengalaman pribadi, mana yang berupa keyakinan seseorang, dan mana yang berupa opini. Karena kalau semuanya dicampur menjadi satu, akhirnya orang akan sangat mudah mengambil kesimpulan tanpa memiliki bukti yang benar-benar kuat. Saya juga melihat banyak sekali narasi yang berkembang mengenai kondisi Fitri. Ada yang mengatakan karena faktor medis, ada yang mengaitkan dengan gangguan non-medis, ada yang menghubungkan dengan masa lalunya, bahkan ada yang sudah membuat berbagai macam analisa spiritual. Semua itu tentu menjadi hak masing-masing orang untuk berpendapat. Tetapi menurut saya pribadi, kita tetap harus mengedepankan rasa kemanusiaan. Bayangkan kalau kita berada di posisi Fitri. Saat kondisi kesehatan sedang menurun, justru nama kita menjadi bahan perdebatan di media sosial. Ada yang mendoakan, tetapi tidak sedikit juga yang membuat asumsi yang belum tentu benar. Menurut saya, itu bukan situasi yang mudah dijalani oleh siapapun. Kemudian mengenai berbagai tuduhan yang menyeret nama orang lain, saya juga berharap semua pihak lebih berhati-hati. Sampai hari ini masih banyak informasi yang sifatnya berupa klaim atau pengakuan narasumber. Klaim tentu berbeda dengan fakta yang sudah terbukti. Karena itu, menurut saya kita tidak boleh langsung menghakimi seseorang hanya berdasarkan cerita yang beredar di internet. Kalau memang nantinya ada bukti yang jelas, tentu itu menjadi urusan pihak yang berwenang. Tetapi kalau belum ada bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, alangkah baiknya kita tidak ikut menyebarkan kesimpulan seolah-olah semuanya sudah pasti benar. Saya pribadi juga percaya bahwa sakit adalah sesuatu yang bisa disebabkan oleh banyak faktor. Ada faktor kesehatan, ada faktor psikologis, ada faktor kelelahan, ada faktor stres, bahkan ada faktor yang memang belum bisa dijelaskan secara sederhana. Tetapi sebagai manusia yang beriman, saya percaya bahwa kesembuhan tetap berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, kalau seseorang sedang sakit, menurut saya langkah pertama tetaplah berobat secara medis. Setelah itu tentu tidak ada salahnya memperbanyak doa, memperbaiki ibadah, meminta pertolongan kepada Allah, dan mendekatkan diri kepadanya.
Itu jauh lebih penting daripada sibuk mencari siapa yang salah atau siapa yang harus disalahkan. Hal lain yang menurut saya menarik adalah bagaimana media sosial sekarang sangat cepat membentuk opini publik. Kadang satu video berdurasi beberapa menit saja bisa membuat jutaan orang langsung memiliki persepsi tertentu terhadap seseorang. Padahal kita sendiri tidak pernah mengetahui keseluruhan cerita yang sebenarnya. Sebagai kreator reaksi, saya juga selalu berusaha mengingatkan diri sendiri bahwa tugas kita adalah memberikan tanggapan terhadap sebuah informasi, bukan menjadi hakim yang menentukan benar atau salahnya seseorang. Karena pada akhirnya hanya pihak yang benar-benar mengalami dan Tuhan yang Maha Mengetahui yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Saya juga ingin mengajak teman-teman untuk lebih bijak ketika menonton konten-konten seperti ini. Jangan mudah terbawa emosi hanya karena sebuah narasi terdengar meyakinkan. Jangan pula langsung percaya hanya karena narasumber berbicara dengan penuh keyakinan. Tetap gunakan logika, tetap gunakan akal sehat, dan jangan lupakan nilai-nilai agama yang kita yakini. Kalau memang ada unsur mistis atau hal-hal gaib, itu adalah sesuatu yang berada di luar kemampuan kita untuk membuktikannya secara langsung. Karena itu jangan sampai kita justru saling memfitnah atau menjatuhkan orang lain hanya berdasarkan dugaan. Saya juga berharap Fitri bisa segera diberikan kesehatan, kekuatan, dan ketenangan dalam menghadapi semua ujian yang sedang dialaminya. Terlepas dari apapun penyebab sakitnya, tidak ada seorang pun yang ingin berada dalam kondisi seperti itu. Mari kita doakan yang terbaik tanpa harus ikut memperkeruh keadaan. Begitu juga kepada semua pihak yang namanya ikut terseret dalam pemberitaan ini. Semoga jika memang tidak benar, semuanya segera mendapatkan kejelasan. Dan jika memang ada hal-hal yang harus diluruskan, semoga bisa diselesaikan dengan cara yang baik tanpa harus saling menyerang di media sosial. Menurut saya, media sosial seharusnya menjadi tempat untuk bertukar informasi, bukan tempat untuk saling menghancurkan reputasi orang lain. Kritik boleh, reaksi boleh, perbedaan pendapat juga boleh. Tetapi semuanya tetap harus disampaikan dengan etika dan rasa tanggung jawab. Terakhir, saya ingin mengingatkan bahwa rezeki, kesehatan, umur, dan kehidupan kita semuanya berada di tangan Tuhan. Oleh karena itu, apapun cerita yang kita dengar hari ini, jangan sampai membuat kita lupa untuk terus berusaha, bekerja keras, berdoa, dan menjaga diri agar selalu berada di jalan yang baik. Itulah pendapat pribadi saya mengenai video yang baru saja kita saksikan. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda, tentu saya sangat menghargainya. Silakan tuliskan opini kalian di kolom komentar dengan bahasa yang santun. Jangan saling menghina, jangan saling menyerang, karena setiap orang berhak memiliki sudut pandang masing-masing. Kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Hanel Surapento. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.